Akasian semuanya, welcome back di Podcast Hima Akasia episode 5. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat ya Akasian. Nah, di Podcast kali ini kita akan mengulik tema yang menarik loh. Temanya adalah, seberapa pentingkah pendidikan? Benar enggak sih semakin tinggi pendidikan, gaji semakin tinggi? Nah, buat kalian yang penasaran, jangan di skip ya. Stay tune! Sebelum kita mengulik lebih lanjut, kita kenalan dulu yuk. Karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang loh. Perkenalkan, nama saya Sela Angelia. Saya merupakan mahasiswi aktif semester 4 Prodi Akuntansi UBM Kampus Serpong yang akan memandu jalannya podcast kali ini. Saya juga akan ditemani oleh rekan saya yang cantik. Halo Kak Helen, apa kabarnya? Halo kasihan semuanya. Halo Kak Sela. Lama nggak berjumpa ya Kak? Buat yang belum kenal, perkenalkan nama saya Helen Alicia. Saya merupakan mahasiswi aktif semester 4 Prodi Akuntansi UBM Kampus Serpong. Saya juga akan membantu Kak Sela dalam memandu podcast episode 5 ini. Tapi kita nggak berdua doang loh, kita juga akan mengundang narasumber. Wah, siapa ya kira-kira? Penasaran nggak? Kalau Akasian sih pasti udah tahu dong ya. Benar sekali Kak Sela. Narasumber kita ini merupakan seorang wanita yang hebat, menginspirasi, berprestasi, dan juga merupakan dosen perpajakan UBM Kampus Serpong. Langsung aja yuk kita sambut Miss Yohana Talane. Halo Akasya, apa kabar? Hai. Senang sekali ya bisa menyapa teman-teman Akasian semua. Mungkin yang semester atas-atas nih ya kayak Helen, Sela ini kan semester 4, semester 6. Udah lama nggak ketemu sama saya. Apa kabar? Semoga baik ya. Sehubungan dengan tema podcast ini, saya dan teman-teman Akasian ini penasaran banget nih Miss. Apa sih motivasi Miss mengejar pendidikan setinggi ini hingga mencapai S2? Kan biasanya banyak tuh netizen bilang, alah ngapain sih cewek sekolah tinggi-tinggi, toh bakalannya jadi ibu rumah tangga juga. Apakah menurut Miss persepsi tersebut benar? Dan kalau boleh tahu nih Miss, seberapa pentingkah pendidikan menurut Miss? Oke, menarik ya. Ini karena saya adalah seorang perempuan gitu ya. Terus pendidikannya udah sampai S2. Ya nggak tahu lah, besok-besok bakalan sampai di mana ya. Ya, oke. Kemudian yang dilihat oleh masyarakat pada umumnya, ngapain sih, tadi yang dibilang Sela ya, ngapain sih harus pendidikannya tinggi-tinggi, itu nanti juga jadi ibu rumah tangga, itu menarik sekali. Oke, yang pertama, kalau berdasarkan pengalaman saya, ya sekali lagi berdasarkan pengalaman saya dan menurut pengamatan saya, kenapa background saya adalah seorang dosen ya, kenapa saya mau melanjutkan S2? Karena dilihat dulu passionnya seperti apa, ya. Karena passion saya adalah untuk menjadi seorang dosen, di mana kalau menjadi dosen, teman-teman nggak bisa cuma bermodalkan sarjana. Gelar sarjana aja nggak bisa. Jadi untuk menjadi dosen harus menempuh pendidikan minimal adalah di gelar master. Jadi melanjutkan kuliah di S2 gitu ya. S2 yang tentu saja relate dengan jenis pelajaran apa atau konsentrasi mana yang mau teman-teman dijadikan patokan ya. Misalnya kayak saya akuntansi, S1-nya saya pengen jadi dosen akuntansi. Oh berarti S2-nya saya harus ambil S2 akuntansi punya dong. Nggak bisa saya mau jadi dosen akuntansi, saya kuliah S2-nya Ilkom. Ya kan nggak nyambung ya kan. Nggak nyambung, jadi harus linear. Oke, itu yang pertama. Jadi lihat dulu passion-nya. Oh passion saya memang untuk menjadi seorang dosen. Nah kalau begitu, apa yang harus saya lakukan? Ya, saya harus belajar, saya harus melanjutkan pendidikan di tingkat S2. Kemudian kenapa sih dikatakan pendidikan itu penting? Seberapa pentingnya sih pendidikan itu? Nah, kalau teman-teman lihat ya, pendidikan itu berkorelasi dengan tingkat kemiskinan. Nah, ini berkorelasi dengan kesejahteraannya, ya. Jadi itu menurut saya pendidikan itu sangat penting ini karena berkaitan dengan tingkat kesejahteraan. Bahkan survei-survei kayak kita lihat posisi kita sebagai negara berkembang di Indonesia, kita lihat mau bandingkan dengan Amerika bisa nggak? Nggak bisa. Pendidikan mereka gimana? Ya kan? Pendidikan mereka oke, lebih tinggi daripada di Indonesia. Semuanya terjamin. Di Indonesia pun bahkan udah pendidikan 12 tahun pun, itu pun masih banyak orang yang masih belum bisa menempuh pendidikan yang baik. Nah kalau misalnya lulusannya cuma SD, cuma SMP, apa yang bisa dia lakukan? Ya kan? Gitu. Itu penting banget. Jadi balik lagi ke passionnya masing-masing. Tapi dilihat dulu, mau setinggi apa pendidikan itu ya tergantung passion kalian. Karena saya passionnya tadi seorang pengajar, ya saya harus mencari pendidikan yang jauh lebih tinggi dibandingkan hanya sekedar sarjana, gitu. Berarti pendidikan itu penting, terutama kita juga harus menentukan passion kita sendiri itu di mana gitu, Miss ya. Biar bisa mengarahkan seberapa tinggi pendidikan yang ingin kita capai. Itu, Miss ya. Iya, betul sekali. Nah, Miss, kami kan ada membaca background Miss nih dari CV ya kan. Terus pendidikan Miss, ternyata Miss itu lulusan Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta di tahun 2014 dan mengambil gelar S2 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ya Miss ya.
Iya, betul. Oh nggak Miss, yang mengagumkan menurut kita nih, Miss itu menjadi asisten dosen di tahun 2011 sampai dengan 2013. Berarti kurang lebih 3 tahunan gitu, Miss. Betul. Itu Miss masih berkuliah? Bisa sedikit sharing nggak, Miss? Gimana tuh, Miss? Kok bisa excited gitu? Oke, jadi ini agak sedikit berbeda ya dengan ya tiap kampus pasti punya sistem yang berbeda-beda. Kalau di kampus S1 saya dulu itu saya bisa jadi asisten dosen ketika saya masih mahasiswa. Jadi kalau teman-teman di semester 2 itu teman-teman sudah bisa jadi asdos. Untuk apa? Untuk teman-teman adik-adik tingkat yang semester 1. Jadi tugasnya ngapain asdos? Kalau di tempat saya dulu, saya ngajar. Jadi kasih kelas tambahan. Kayak kalau di UBM, Akasya pasti kenal yang namanya tutor. Nah, asisten dosen itu seperti tutor. Jadi seorang tutor kan ngajarin mahasiswa tingkat bawah gitu ya untuk perkuliahan-perkuliahan tertentu. Nah, sama, tapi kalau misalnya tutor itu kan kelasnya agak lebih eksklusif ya, lebih kecil ya, ruang lingkupnya, jadi satu tutor itu memegang beberapa mahasiswa aja. Nah, tapi kalau jadi asisten dosen di tempat saya, di S1 saya, itu ngajarnya itu satu kelas. Jadi kayak dosen. Jadi ngajarnya itu teman-teman nggak ngajar kayak cuma 4 orang, 5 orang kayak tutor, enggak. Jadi asisten dosen itu tugasnya adalah mengajar kembali, membuat soal-soal latihan ya, misalnya pengantar akuntansi 1. Nah, teman-teman yang di semester 2 itu bisa ngajarin teman-teman adik tingkat yang di semester 1 yang ngambil prinsip akuntansi 1. Nah, ngajarinnya apa? Ngajarinnya adalah soal-soal latihan. Bagaimana sih kasusnya kayak begini, jurnalnya gimana? Nah, saya sudah jadi asisten dosen itu dari semester 2 sampai saya lulus semester 7. Begitu. Jadi tiap tahun pasti saya akan mengambil beberapa kelas untuk menjadi asisten itu. Jadi dari dulu memang sudah passionnya adalah untuk mengajar terkait dengan akuntansi. Itulah kenapa saya jadi dosen sekarang ya, karena memang dari dulu udah jadi asisten dosen gitu ya. Terus sukanya ngajar, makanya saya terus teliti sampai di bidang pekerjaan sekarang gitu, Helen. Wah, Miss, hebat banget. Kita yang baca sampai kagum loh, Miss. Miss, boleh dong, Miss, sharing sedikit nih pengalaman bekerja Miss ketika sebelum lulus S1 sampai sekarang nih ketika sudah lulus S2. Apakah benar, Miss, semakin tinggi pendidikan, gaji pun semakin tinggi? Oke, ya. Kalau misalnya dibilang pasti kalau lulusan S2 itu pasti gajinya semakin tinggi, saya bilang belum tentu ya. Gini ya teman-teman, ini saya sharing pengalaman saya. Jadi waktu jadi asisten ya otomatis lah, karena cuma jadi asisten ya gajinya ya cuma berdasarkan mata kuliah mana yang saya ajarkan, dikasih satu SKS dikasih berapa. Dulu tuh kayak 5.000 atau berapa ribu itu udah lumayan. Saya kumpulin tuh sampai 1 bulan itu bisa dapat sampai 600, 700 ribu kadang-kadang ya. Nah, kemudian karena itu juga bukan mengasistenti satu mata kuliah, beberapa mata kuliah gitu. Jadi mahasiswa itu harus pintar-pintar gitu ya. Kalau mau dapat cekeran, ya silakan cari cekeran lebih lewat apa yang bisa kalian lakukan ya. Misalnya ngajar kayak saya bisanya ngajar. Kalau di tempat saya itu ada pekerjaan yang lain, misalnya ada yang bisa jaga perpustakaan ya, bisa jadi bantu-bantu di kafetaria kayak begitu. Nah, karena saya pensiunnya lebih ke ngajar, ya udah saya cari aja nih ada beberapa mata kuliah yang bisa saya asistensi gitu. Saya oke di bagian ini, saya cari cekerannya gitu ya. Waktu masih kecil-kecil pada saat saya S1 gitu ya. Terus lulus S1 saya kan coba nih lamar pekerjaan. Nah, lamar pekerjaan, lalu saya kebetulan puji Tuhan lolos di program ODP. ODP itu Officer Development Program. Jadi kalau teman-teman pernah dengar ODP, intinya memang program ini dipersiapkan untuk para pemimpin, gitu ya, pemimpin di perusahaan. Jadi nanti supaya jadi the next manager, the next kepala cabang, saya ikutnya ODP. Nah, menariknya ini yang berkaitan dengan pertanyaan Sera tadi. Ya. Benar nggak kalau misalnya lulusan S2 itu pasti gajinya lebih tinggi daripada teman-teman yang S1? Kalau berdasarkan pengalaman saya, itu benar. Kenapa? Karena dulu waktu ODP itu kan dia buka untuk S1, S2, minimal S1. Ya. Kemudian S2 juga boleh ikut program yang sama. Nah, saya waktu itu bermodalkan ijazah S1 aja. Gajinya sama seperti teman-teman lain yang ijazahnya S2. Tergantung kebutuhannya perusahaan. Satu program itu dikasih gajinya sama. Apakah lulusannya berbeda? Berbeda. Saya S1 aja, tapi teman-teman lain yang sepantaran dengan saya itu rata-rata S2 lulusannya. Bayangkan. Lalu kok bisa saya masuk gitu? Ya karena mungkin ada sesuatu yang dilihat oleh perusahaan di mana saya bisa menyamaratakan posisi saya walaupun lulusan S1 dengan teman-teman yang lulusan S2. Dilihat dulu, oh ternyata dia punya pengalaman. Jadi pengalaman itu berpengaruh nggak? Iya berpengaruh juga, berpengaruh penting. Itulah kenapa saya selalu bilang ke mahasiswa, kalau
kalau jadi mahasiswa itu jangan jadi mahasiswa yang kupu-kupu, kuliah pulang, ya. Jangan jadi mahasiswa yang kupu-kupu. Kenapa? Pengalaman di organisasi itu penting. Kalau teman-teman bisa belajar sambil bekerja, sambil berorganisasi, itu teman-teman punya nilai lebih dibandingkan teman-teman yang lain yang mungkin secara pendidikan formal itu jauh lebih tinggi daripada teman-teman. Ya, Akasya jadi nggak perlu khawatir gitu ya. Tapi apakah pendidikan tuh harus S3, harus sampai jadi profesor? Itu jawabannya nggak benar. Tergantung passion kalian juga. Kebutuhan dari perusahaan juga seperti apa. Kalau yang dibutuhkan adalah orang yang bisa bekerja sama dengan orang lain dengan baik, yang memiliki kemampuan analisis yang baik, gitu ya. Maka apakah dia harus lulusan S2? Belum tentu. Bisa aja S1 juga dibutuhkan, gitu. Tapi S1 yang seperti apa? Ya balik lagi kualifikasinya. Berarti selain pendidikan yang penting, pengalaman juga diperlukan ya Miss ya dalam. Iya, betul sekali. Pengalaman tuh bukan berarti pengalaman di bidang pekerjaan aja ya. Teman-teman belajar untuk berorganisasi itu juga adalah bagian dari pengalaman yang diperhitungkan oleh perusahaan pada saat mau menentukan berapa sih, apakah dia pantas nggak sih dikasih gaji segini yang setara dengan teman-teman yang lain yang S2 gitu. Apalagi kalau teman-teman punya attitude yang baik. Attitude yang baik itu juga bisa menuntun orang untuk mendapatkan penghasilan yang jauh lebih tinggi daripada teman-teman yang mungkin punya gelar yang panjang, lulusan dari universitas ternama, tapi nggak punya attitude. Itu juga sama, susah. Gitu. Kemudian, bagaimana sih caranya agar memberikan mindset kepada pemuda-pemudi Indonesia bahwa pendidikan itu penting? Dan solusinya bagi mereka yang tidak melanjutkan ke perkuliahan agar tetap semangat dan yakin bahwa sukses itu masih bisa mereka raih. Oke, bagus sekali ya pertanyaannya. Kira-kira gimana sih memberikan mindset buat teman-teman semua, Akasyan semua, bahwa pendidikan itu penting. Jadi begini, teman-teman, yang harus diingat adalah ketika kita mau menempuh sebuah pendidikan, yang dicari itu jangan cuma gelarnya aja. Bukan cuma ijazahnya aja. Tapi bagaimana sih pendidikan ini dapat menambah wawasan kita dan mengubah mindset kita, pola pikir kita. Saya dulu ketika masih SMA misalnya ya, di SMA itu saya kebanyakan, mungkin karena ini di zaman saya yang internetnya masih, dulu tuh pas SMA itu internet lemot banget, mau akses internet itu harus ke warnet dulu. Kalian pernah ada di zaman harus dimana ketika mau mengakses internet itu harus ke warnet, atau ya mungkin Akasyan sini nggak tahu warnet itu apa. Warnet itu warung internet. Jadi di zaman saya itu masih ada warnet. Warnet ini untuk apa? Untuk saya cari akses informasi kalau saya dapat tugas dari sekolah kayak gitu-gitu ya. Tapi sebagian besar pengetahuan yang saya terima ketika SMA itu 90%-nya berasal dari guru. Bayangkan, kalau pendidik saya, guru saya itu hanya lulusan D3 misalnya ya, lulusan D3, kemudian sekolahnya cuma di daerah Ambon. Nah, kemudian pengajarnya itu masih belum berwawasan luas gitu ya. Sementara ilmu yang saya terima hanya 90% dari si pengajar, dari guru saya. Maka pemikiran saya akan sesempit hanya cuma seputar apa yang dikatakan oleh si gurunya ini. Karena saya tidak punya informasi yang dari luar, yang dari tempat lain. Kayak dan sekarang kan udah bisa akses internet ya, gampang, tinggal cari searching di Google. Apa Google, tolong saya mau butuh informasi ini, ya udah disediain semua. Di zaman saya tuh nggak ada yang kayak begitu. Nah itulah kenapa begitu saya SMA, begitu saya kuliah ya maksudnya, begitu saya datang ke Jogja kuliah S1, saya terkagum-kagum gitu dengan siapa? Dengan para pengajarnya. Wah, pengajarnya itu kuliah di luar negeri, terus mulai cerita gitu ya pengalaman dia ketika di luar negeri seperti apa. Kemudian ilmu pengetahuannya yang di-sharing ke saya juga semakin baik gitu ya. Saya jadi mulai membuka wawasan saya, terbuka. Wawasan saya jadi terbuka. Kenapa? Karena saya melihat dunia tidak hanya sebatas dunia yang diceritakan oleh guru SMA saya. Dulu saya tahu nggak bahwa ternyata kalau misalnya saya kopas kata-katanya orang di internet, itu saya lakukan aja di SMA. Ya kan, ini teman-teman, ya lu udah mulai senyum. Ya kenapa? Karena ketika kuliah saya baru tahu, oh ternyata ya, kalau misalnya saya kopas kata-kata orang dari misalnya siapapun yang ngomong gitu ya, bahkan cuma sekedar ngomong kayak begini, ketika saya kopas, saya harus merujuk pada sumbernya. Siapa sih yang mengatakan kata-kata ini? Siapa sih ini? Pemikirannya siapa sih? Kita harus belajar untuk menghargai itu. Dulu apakah di SMA saya tahu? Enggak sih, nggak tahu. Jadi saya merasa ya kopas kata-kata orang ya itu sesuatu hal yang biasa-biasa aja. Tapi begitu di kuliah saya diajarkan, kamu kalau misalnya mau
ambil kata-katanya orang, jangan lupa untuk menyertakan sumbernya. Ini kata-katanya siapa? Gitu ya, diambil dari buku mana? Gitu. Sumbernya dari mana? Kemudian apalagi pengetahuan apa yang dimiliki, bukan hanya sekedar pengetahuan formal ya. Pengetahuan formal ya pasti, karena ketika ada di jenjang pendidikan di S1 misalnya, tidak di SMA, otomatis pendidikannya jadi semakin dipersempit ya untuk konsentrasinya. Kalau dulu teman-teman yang di SMA mungkin jurusannya apa? IPA, bahasa, IPS gitu ya, anak-anak IPS, anak-anak IPA gitu ya. Tapi ketika masuk jenjang pendidikan itu lebih dipersempit konsentrasinya. Oh, yang jurusan IPS ini kan banyak. Apa? Geografi bisa, kemudian akuntansi, atau kalau teman-teman mau fokus ke sosiologi, itu di dalam dunia perkuliahan, itu penjurusannya semakin dipersempit. Jadi teman-teman ketika di kuliah, itu semakin diperdalam ilmunya. Gitu. Beda dengan SMA. Mungkin ada teman-teman yang, enggak, Miss, saya kan di SMK kan udah SMK akuntansi. Iya benar SMK akuntansi, tapi kamu mau jadi apa? Ketika kamu mau jadi seorang auditor misalnya, kamu bisa nggak dengan lulusan SMK aja? Jawabannya nggak bisa. Kenapa? Salah satu syaratnya perusahaan untuk merekrut seorang auditor yang junior, itu dia minimal harus lulusan S1. Kenapa? Karena teman-teman akan baru belajar mengaudit ketika berada di bangku perkuliahan. Dulu SMA cuma belajarnya akuntansi, cara jurnalnya gimana. Tapi apakah teman-teman diajarin terkait dengan pengauditan, cara mengaudit yang baik dan benar seperti apa, prosedur audit seperti apa? Nggak sedetail itu ketika teman-teman ada di bangku perkuliahan. Terutama kalau teman-teman mau mengambil jurusan audit, ya kan? Saya contohin misalnya gitu. Jadi kenapa harus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi di bidang perkuliahan? Karena yang pertama yang tadi saya bilang, jenjang pendidikan yang lebih tinggi itu akan secara tidak langsung mempengaruhi pola pikir kita. Dari yang awalnya cuma sempit, sepataran itu aja, tapi begitu kuliah kita teman dari daerah lain misalnya. Itu secara personal kita bangun relasi, itu juga melatih relasi kita dengan orang lain, interaksi kita. Tapi yang lebih pentingnya lagi adalah, tadi saya bilang untuk menjadi dosen kan harus S2 dulu. Nah ketika saya belajar di S1, di bangku perkuliahan S1, itu pendidikan orang yang ngajarin saya itu kan jauh lebih tinggi. Jadi saya makin belajar banyak hal. Apalagi kalau misalnya pengajarnya dari lulusan yang bagus, gitu ya, otomatis ini belum tentu benar juga. Tapi sekiranya pengetahuan yang dia miliki, yang dia terima juga bagus dari orang-orang yang bagus, gitu ya. Sehingga saya juga sebagai orang yang dididik itu mendapatkan banyak pengetahuan yang lain. Jadi balik lagi, jangan hanya melihat bangku perkuliahan untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi itu hanya sebatas untuk mendapatkan ijazah atau gelarnya aja supaya gelarnya makin panjang. Ya minimalnya ada S-nya lah gitu ya. Jangan. Itu biarlah menjadi sesuatu bonus atas proses yang teman-teman sudah lakukan ketika di bangku perkuliahan itu. Ada banyak hal yang bisa dipelajari. Bukan hanya sekedar mendapatkan gelar aja. Dulu yang pas zaman saya itu pernah ada kasus ijazahnya ijazah palsu. Jadi teman-teman kalau mau ijazah aja, ya kalau misalnya ngajarin yang jeleknya ya udah buat ijazah palsu aja, ya kan? Tapi justru kenapa kita mau ada proses belajarnya, ya supaya menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita. Ini kali ya Miss, Miss kan mendapatkan pengalaman yang sungguh menakjubkan ya menurut saya, pengalaman Miss di masa perkuliahan yang Miss bawa sisi positifnya itu ke kami Miss. Contohnya, saya juga nggak tahu kalau misalnya Kopas itu harus ada sumber. Nah, semenjak ketemu sama Miss Yohan di semester 3 ya Miss ya, Miss bilang, Helen sumbernya mana? Oh iya Miss, terus jadi kayak bukan pelajaran Miss aja, jadi itu terbawa sampai sekarang. Ketika saya mau Kopas atau apa, saya selalu mencantumkan sumber dan memparafrasein kalimatnya, seperti itu. Terbawa loh Miss sampai sekarang. Iya bagus ya, karena itu penting banget gitu ya teman-teman ya. Artinya apa? Teman-teman menghargai pemikiran orang lain. Saya juga penasaran nih Miss, pendidikan yang bagaimana sih Miss yang dapat digunakan untuk membenahi moral anak muda zaman sekarang? Oke, ini kalau bicara soal moral ya, Akasian harus diingat bahwa yang namanya moral seseorang itu nggak bisa dengan klik langsung berubah gitu ya, moral. Menurut saya itu pendidikan moral itu harus dimulai dari keluarga dulu. Ya kan? Dari keluarga dulu. Kalau pendidikan moralnya baik, itu biasanya akan terbawa di lingkungan sekitarnya dia, di lingkungan kehidupannya dia, itu di lingkungan perkuliahan, pokoknya di lingkungan bermasyarakat. Jadi pendidikan moral itu harus dimulai dari keluarga dulu. Bayangkan, saya nggak bisa sih untuk memaksakan mahasiswa yang bandelnya minta ampun untuk moralnya diubah sekaligus. Intinya begini, kalau orang tuanya saja nggak mampu untuk mengontrol anaknya, gimana kita yang orang luar, ya kan? Jadi
balik lagi, pendidikan moral itu dimulai dari keluarga dulu. Kemudian apalagi? Oke, keluarganya nggak punya cukup waktu untuk mendidik anak-anaknya dengan baik, gitu ya. Supaya moral anaknya semakin baik itu sulit. Waktunya cuma untuk bekerja untuk mendidik anak nggak bisa. Lalu di sini ada peran dari si pendidik, mulai dari guru di jenjang apa? Pendidikan SD, SMP, SMA, kemudian di bangku perkuliahan juga dosen memegang peran yang penting. Itulah kenapa saya selalu bilang ke mahasiswa saya tuh nggak mau hanya sekedar memberikan ilmu pengetahuan aja, gitu ya. Kalau ilmu pengetahuan aja dari internet juga bisa. Tapi yang harus diajarin adalah attitude-nya juga, etikanya seperti apa, ya kan? Kayak misalnya deh, ya tadi salah satunya ya, sebenarnya kalau teman-teman kopas kata-kata orang dari internet pun kalian nggak akan dipenjara, ya kan? Ekstrimnya nggak akan dipenjara. Ada yang tahu nggak? Nggak ada juga kalau misalnya hanya dalam proses perkuliahan. Tapi secara moral, saya memiliki tanggung jawab moral untuk memberitahu apa yang benar, ya kan? Apa yang seharusnya, gitu. Itu salah satu contohnya. Contoh lainnya apa? Misalnya nih mahasiswa biasanya, saya masih menemukan mahasiswa yang menghubungi dosen itu sampai tengah malam masih dapat chat dari mahasiswa jam 12 malam. Bayangkan, itu kalau secara etika itu etis nggak menurut teman-teman? Menurut Akasya itu etis nggak? Menurut saya tidak etis, gitu. Itu karena waktu beristirahatnya si pengajar, teman-teman bagaimana bisa menghubungi dosen atau pengajar di jam-jam yang seperti itu, jam-jam beristirahat. Lalu ketika saya tahu seperti itu, apa yang harus saya lakukan? Saya harus kasih tahu yang seharusnya seperti apa. Kamu kalau menghubungi dosen di jam kerja, jam istirahat, itu cukup tenang aja dulu, nggak usah ngapa-ngapain. Jadi ketika udah jam beristirahat, apalagi waktu libur, itu jangan diganggu. Dosennya secara etika itu nggak beretika, gitu ya. Itu nggak etis, hal-hal yang seperti itu. Hal-hal dasar. Tapi kalau seorang pendidik, dia cuma bisa ngomel, tapi nggak pernah ngasih tahu apa yang benar, dia juga salah. Jadi kalau seorang pendidik, dia udah tahu mana benar, mana salah, tugasnya bukan marah-marahi mahasiswa. Kok mahasiswa sekarang nggak etis? Kok mahasiswa sekarang nggak tahu jam waktu istirahatnya dosen? Kenapa dia bisa menghubungi dosen jam segini? Kok cuma marah-marah aja? Mahasiswanya nggak bakalan tahu salahnya di mana, ya kan? Harus dikasih tahu dengan baik, gitu ya. Kamu sebaiknya ke depannya kalau hubungi dosen jangan di jam istirahat ya, karena itu tidak beretika. Nah, hal-hal seperti harus disampaikan. Kalau misalnya cuma marah-marah aja, nggak ngasih tahu ke mahasiswanya, mana mahasiswanya tahu, ataupun lebih parahnya cuma ngedumel sendiri, tapi nggak diinfoin ke mahasiswanya bahwa yang dilakukan mahasiswanya ini salah, maka itu juga salah. Jadi butuh binaan dari tenaga pendidik juga. Jadi bukan hanya cuma sampai di SMA aja yang butuh pembinaan, bahkan teman-teman ketika berada di lingkungan sosial, bermasyarakat, siapa lagi yang bisa membina teman-teman Akasyan? Siapa orang yang jauh lebih tua, ya, yang dilihat orang-orang yang bisa memiliki pemikiran dan etika yang baik itu juga perlu untuk dicontoh. Jadi jangan hanya cuma pasif, ya kan? Wah, berarti keluarga itu perannya penting banget dong ya, Miss, dalam pembentukan moral seseorang. Iya, betul sekali. Nah, ini juga berelasi ya sama yang pertanyaan Stella tadi ya. Kenapa sih perempuan kok, kenapa sekolah tinggi-tinggi? Tadi saya belum sempat jawab. Kenapa harus sekolah tinggi-tinggi? Salah satunya ini. Karena pendidikan itu kan dimulai dari keluarga, ya, dari keluarga. Nah, kalau misalnya saya seorang ibu, gitu, saya seorang ibu rumah tangga, besok saya pasti akan jadi ibu rumah tangga ya, akan jadi ibu rumah tangga, entah terkait saya mau terus meneruskan karir saya atau tidak, yang pasti saya akan menjadi ibu dari anak-anak saya. Anak-anak saya adalah orang-orang pertama yang akan menerima pengetahuan yang saya miliki. Jadi seorang perempuan juga harus memiliki pendidikan yang tinggi supaya apa? Supaya dia bisa mengajari anak-anaknya dia. Siapa sih yang nggak mau jadi ibu yang baik buat anak-anaknya kan? Entah nanti dia mau berkarir atau tidak, itu keputusannya dia. Ya, tapi yang pasti ketika dia menjadi seorang ibu, itu adalah tempat pendidikan pertama, orang pertama yang akan mendidik anaknya dia sendiri. Anaknya dia akan menjadi orang yang sukses atau tidak, itu juga salah satu faktor, ya saya nggak bilang satu-satunya faktor ya. Salah satu faktornya adalah dari pendidikan di keluarga. Dan seorang ibu itu memiliki peranan yang penting dalam keluarga untuk mendidik anak-anaknya terutama ya. Gitu. Jangan cuma bermodal cantik. Kalau cantik tidak punya pemikiran yang oke, teman-teman nggak akan maksudnya pasangan itu kadang kan butuh partner untuk teman sharing, teman cerita, berbagi pikiran, bertukar gagasan. Ya, kalau misalnya perempuannya adalah perempuan yang enak diajak ngobrol, artinya apa? Dia punya wawasan yang luas. Kenapa? Karena salah satunya adalah faktor pendidikan. Dari sisi pendidikannya bagus, kemudian dia berwawasan luas, itu akan menjadi partner yang enak untuk diajak ngobrol sama pasangan. Gitu. Jadi jangan cuma modal cantik.
cantik tapi kalau otaknya kosong itu ya agak minus lah gitu. Meskipun Miss itu terkenal dosen yang sangat tegas ya, Kak Sela ya. Tapi kita sebagai mahasiswa itu seneng banget bisa diajarin sama Miss. Karena apa, Miss? Karena tuh semua yang Miss berikan, ilmu yang Miss kasih, itu tuh masih terlekat loh Miss sampai sekarang. Masih ingat gitu. Bahkan saya jadi ingin mengarah ke perpajakan. Oh wow. Ya, seperti itu. Jadi apa jurusan mahasiswa juga tergantung siapa dosennya gitu ya. Karena itu bisa membawa saya ke, oh kayaknya saya lebih cocok nih ke arah sini gitu. Lebih memahami seperti itu. Ke pertanyaan berikutnya ya Miss ya, dari Akasian. Bagaimanakah peran penting dalam pendidikan untuk meningkatkan taraf hidup seseorang dari segi sosial maupun segi ekonomi? Oke, terkait dengan taraf hidup, itu kan berarti dari sisi ekonomi ya, kita lihatnya taraf hidup. Pendidikan, kalau teman-teman bicara soal pendidikan, itu sebenarnya setiap jenjang pendidikan itu bisa mencetak orang-orang, siswa maupun mahasiswa, terkait dengan karir yang ingin dia capai. Jadi nih ya, teman-teman saya sedikit sharing, Akasian, supaya Akasian tahu, RPS yang disusun, RPS itu kayak rencana perkuliahan gitu ya. Rencana perkuliahan teman-teman selama 1 semester itu dalam 1 mata kuliah mau belajar apa saja. Nah, RPS yang disusun untuk setiap mata kuliah yang teman-teman ambil itu sebenarnya disusun berdasarkan standar nasional. Ya, ada standar nasionalnya dari Kemendikbud. Setiap jenjang pendidikan itu akan menghasilkan jenjang karir lulusan-lulusan yang memiliki pola pikir yang berbeda. Kenapa? Nih, saya contohkan ya. Misalnya kayak teman-teman ngambilnya cuman SMA sampai di SMA aja. Kira-kira pengembangan karir yang seperti apa untuk teman-teman yang lulusan SMA? Teman-teman yang lulusan SMA atau SMK itu sama ya. Itu nanti pada dasarnya dalam pengembangan karir itu hanya akan stuck di bagian operator. Operator ataupun kayak teman-teman lihat ya, kayak di bank. Bank itu frontlinernya itu dulunya itu nggak harus S1, SMA aja cukup. Kenapa? Karena tugasnya sebagai operator. Operator itu sudah bisa dilakukan oleh teman-teman yang lulusan SMA ataupun SMK. Itu lulusannya bisa menghasilkan para karyawan yang sebagai operator. Tapi kalau misalnya teman-teman udah memutuskan untuk menentukan, saya nggak cuma mau jadi operator. Kenapa? Karena operator itu misalnya gajinya itu cuma range berapa, kan cuma operasiin aja gitu ya, kayak input, masukin apa, berdasarkan standar yang ditentukan setiap kantor, operator itu cuma seperti itu. Dia nggak disuruh untuk berpikir, menganalisis, nggak harus. Makanya lulusan SMA aja udah cukup untuk menjadi operator. Oke? Tapi begitu teman-teman kuliah, dicetak harapannya ya berdasarkan standar nasional, itu sebagai lulusan-lulusan yang memiliki kemampuan menganalisis sebagai seorang teknisi, kalau di bidang teknik ya, teknisi, atau seorang analis, itu cetakan dari lulusan S1, atau D1, D2, D3 juga sama, tapi jenjang, namanya KKNI, di jenjang KKNI itu semakin tinggi, dari 1 itu untuk SMP, itu cuma sekedar operator, SMA juga sama, 1 sampai 2 itu untuk lulusan SMP dan SMA atau SMK, itu hanya sebatas operator. Tapi begitu jenjang pendidikan kuliah, baik D1, D2, D3, sampai D4 atau S1, itu diharapkan mencetak teknisi atau analis. Dimana kalau misalnya teman-teman dalam dunia pekerjaan dituntut untuk menganalisis sesuatu, itu tentunya gajinya akan lebih tinggi daripada hanya sekedar jadi operator. Ya kan? Hanya jadi modal operator doang, teman-teman gajinya bisa sama nggak? Saya cuma operator, tapi saya menuntut gaji saya harus tinggi. Kenapa? Karena saya udah kerja 10 tahun jadi operator. Bayangkan, 10 tahun jadi operator. Apakah saya bisa menuntut dengan teman-teman yang disuruh, misalnya ini frontliner ya, frontliner gajinya 10 tahun tuh beda-beda tipis doang gitu. Lulusan SMA, kemudian menuntut dengan karyawan baru yang lulusan S1, yang baru kerja, ya berapa bulan gitu ya, gajinya jauh lebih tinggi daripada teman-teman yang operator. Terus ngambek sama perusahaan. Bilang, katanya gaji saya udah kerja 10 tahun, gajinya gini-gini doang. Pertanyaannya kemampuan apa yang teman-teman miliki? Teman-teman yang lulusan S1 itu kemampuan analisisnya diperlukan. Posisinya sebagai apa? Posisinya itu bisa sebagai analis. Kalau di bidang akuntansi ya, saya contohin. Misalnya itu bisa sebagai marketingnya. Ya, kemampuan jadi marketing itu bukan cuma sekedar jualan. Dia harus pintar berkomunikasi, harus punya pemikiran yang luas. Itu bisa dipelajari lewat bangku perkuliahan. Itu lebih detailnya. Kemudian apa lagi? Teman-teman bisa jadi analis kredit. Ini saya dulu pas
yang ODP itu jadi analis kredit juga, analis kredit gitu ya. Kalau jadi analis kredit, itu teman-teman harus bisa laporan keuangan nggak? Harus bisa. Lalu dari laporan keuangan itu dianalisis nggak? Iya. Untuk mengetahui, oh saya bisa nih dari bank, sebagai pegawai bank, saya mau ngasih pinjaman ke Sela misalnya. Sela memangnya laporan keuangannya Sela perusahaannya gimana? Sela kira-kira untung nggak setiap tahunnya? Untung rugi, ini bagus nggak ini usaha? Teman-teman dituntut analisisnya. Sebagai seorang analis, itu harus dituntut. Bisa nggak ya kalau misalnya saya kasih pinjaman ke dia, kira-kira dia bisa bayar nggak balik? Dia bisa balikin pinjaman yang saya berikan atau enggak? Nah, kalau misalnya yang dituntut adalah analisis teman-teman, itu tentunya akan dibayar jauh lebih mahal daripada yang cuma sekedar mengoperasikan komputer gitu. Lah lebih tinggi lagi apa? Misalnya di bidang S2 ya, S2 atau S3. Itu nanti pengembangan karirnya itu lebih ke ahli. Ahli apa ya, kalau kalian lihat di berita ada ahli apa itu pasti adalah lulusan-lulusan yang udah tingkat pendidikannya S2, S3, profesor dan lain sebagainya. Itu yang lalu gajinya gimana? Ya tentu saja akan berbeda dengan sekedar yang teknisi doang gitu. Jadi saya bilang pengalaman aja nggak cukup. Sekarang jenjang pendidikan juga penting untuk menentukan, ya balik lagi kalau gajinya tinggi, otomatis harapannya taraf hidupnya akan semakin tinggi juga, kehidupan perekonomiannya akan semakin baik gitu. Nah, ini Miss, kita ke pertanyaan selanjutnya ya Miss. Ngomong-ngomong soal ijazah Miss, apakah seseorang yang memiliki ijazah tinggi itu dapat menjamin seseorang tersebut menguasai semua ilmunya yang dimiliki, dan apakah beliau bisa bersaing dalam dunia kerja nanti? Oke, kalau pertanyaannya seperti itu, saya harus bilang, sebenarnya jenjang karir yang dipilih itu sama nggak dengan jenjang pendidikan teman-teman? Ya, kalau misalnya teman-teman adalah lulusan akuntansi, kemudian pengen jadi saya contohkan ya, pengen jadi seorang banker, misalnya analis kredit. Nah, dulu nih misalnya saya cerita ya, ini sedikit cerita pengalaman juga, dulu waktu yang saya ODP itu, lulusan S1-nya cuma beberapa, tapi S2-nya itu banyak. Dan S2-nya itu beragam. Ada yang S2 hukum, ada yang S2 pertanian, ada yang S2 kehutanan. Teman-teman saya sampai sekarang masih berhubungan dengan saya juga. Mereka adalah lulusan S2 dari jurusan yang lain. Apakah saya bisa bersaing dengan mereka ketika di dunia ODP itu? Jawabannya bisa. Ketika belajarnya adalah seputar dengan pengetahuan saya waktu kuliah dulu apa terkait dengan akuntansi, bagaimana sih nyusun laporan keuangannya, oh kalau laporan keuangannya begini saya harus ngapain, bisa kasih kredit nggak ke pengusahanya gitu. Nah, kalau kasusnya seperti itu, otomatis saya bisa bersaing dengan mereka. Tapi pertanyaannya, lalu kenapa Miss Yohan keluar? Karena passion saya nggak di situ. Balik lagi ke passion. Jadi kalau secara pendidikan itu masih linear dengan dunia pekerjaan, tentu saja pendidikannya saya waktu kuliah dulu itu akan membantu saya untuk bersaing dengan teman-teman yang lain dibandingkan teman-teman yang tidak mengambil jurusan akuntansi. Kayak dulu waktu belajar, waktu masih pelatihan itu, ODP itu kan program pelatihan ya. Baru diajarin laporan keuangannya, saya mah santai-santai gitu ya, karena anak akuntansi kan udah paham laporan keuangan. Teman-teman saya yang jurusan S2 kehutanan, pertanian, itu mereka belajar keras, ini apa, debit, kredit, apa itu aset, nggak ngerti. Jadi kalau mau dibilang ya, apakah pengetahuan kita yang ada di dunia perkuliahan dengan atau pendidikan dengan dunia pekerjaan itu dapat membantu kita untuk bersaing dengan teman-teman yang lain? Jawabannya iya. Kalau pekerjaan yang kita geluti dengan latar belakang pendidikan kita itu linear, nyambung istilahnya. Kalau nyambung ya pasti akan menjadi nilai plus buat kita yang mengambil jurusan yang sama dengan dunia pekerjaan kita. Nah, beda dengan teman-teman yang lain, yang dari jurusan lain, nggak paham laporan keuangan itu apa, jadinya nilai minus buat mereka. Mereka harus belajar lebih keras. Tapi dua hal itu saja nggak bisa menjamin kita bisa sukses atau enggak, ya kan? Bisa berhasil dibandingkan teman-teman lain apa enggak. Teman-teman saya kemudian yang jurusan pertanian, yang jurusan kehutanan, S2, bayangkan S2. Itu mereka mau belajar keras, passionnya mereka ada di situ. Walaupun pengetahuan mereka waktu kuliah, SS-an itu bukan di jurusan akuntansi. Bukan. Tapi karena mereka punya passion untuk di situ, mereka mau belajar, punya tekad, ya, tekun yang pasti, itu akhirnya ya mereka sampai sekarang masih bertahan di bidang itu. Saya justru keluar dari bidang itu, padahal jurusan saya akuntansi. Jadi belum tentu ya, balik lagi ke passionnya kita. Kalau misalnya udah linear, ya oke, itu bagus, menjadi nilai plus untuk kita. Gitu. Tapi bukan berarti hanya sampai di situ aja, butuh kerja keras,
Oke, berarti passion juga mendorong seseorang untuk dapat bersaing ya Miss ya dalam dunia kerja nantinya ya. Betul, kerja keras itu penting dan kerja cerdas ya. Kalau sekarang bukan hanya kerja keras doang, kerja cerdas, kerja harus cerdas. Mulai sekarang kita tuh harus tentuin passion kita nih, Kak Sela. Udah ketemu belum Kak Sela passionnya? Kira-kira mau ngarah kemana? Oh, pastinya jadi anak akuntan ya kayaknya. Cuma gimana ya belum tahu kayak. Ini dari Mission kita dapat mempelajari ya bahwa mulai sekarang tuh kalau misalnya kita belum mengetahui passion, kita harus cari-cari dulu nih, gali-gali, jangan ntar pas lulus baru bingung mau kerja di mana, ntar dikit-dikit keluar karena bukan passion kita. Seperti itu ya. Ya, betul sekali. Jadi kalau bisa udah fokus dari sekarang. Teman-teman sukanya apa sih? Oh, saya suka belajar pajak. Ya udah tekuni. Nanti konsentrasinya ngambil konsentrasi perpajakan. Nanti begitu lulus mau jadi apa? Oh, saya mau jadi seorang konsultan pajak. Nah, oke, apa yang harus dipersiapkan? Oh, saya harus ngambil berapa pajak. Terus apa lagi? Oh, saya coba kerja di kantor konsultan pajak, gitu ya. Belajar dulu dari orang lain, nggak apa-apa. Gitu. Terima kasih Miss ya untuk penjelasannya yang sangat membangun motivasi kami nih Miss. Oh ya Miss, ini ada pertanyaan dari Akasian yang sepertinya nih siap terjun ke dunia pekerjaan nih Miss. Dia bertanya, apakah perusahaan umumnya memasukkan kualifikasi pendidikan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon karyawan? Benar gak tuh Miss? Oke, kalau yang ditanya perusahaan kira-kira punya kualifikasi sendiri nggak? Tentu saja punya, ya. Jadi dia butuhnya apa? Misalnya dia butuhnya seorang auditor. Oke, kalau saya mau mendapatkan auditor yang bagus, yang baik, misalnya kalau KAP Big Four gitu ya, KAP Big Four apa? Deloitte misalnya, mau cari junior auditor. Adakah kalian melihat perusahaannya akan mencantumkan lulusan SMK atau lulusan SMA minimal? Jawabannya nggak ada. Karena apa? Karena di SMK tadi yang saya mention, SMK, SMA itu belum belajar audit secara mendetail. Maka yang akan jadi salah satu kualifikasinya adalah lulusan S1. Gitu. Jadi memang setiap perusahaan itu ketika dia mau merekrut karyawannya, dia akan lihat kira-kira kualifikasi apa saja yang dibutuhkan. Oh, dia butuh seorang akuntan. Butuh apa? Staf akuntansi. Maka dia butuh, kalau itu perusahaan besar, dia akan mencari staf akuntansi yang lulusan S1. Tapi apakah ada staf akuntansi yang cuma SMK doang? Jawabannya ada. Kenapa kok bisa kayak begitu? Karena mungkin perusahaannya dalam skala kecil. Kalau skala kecil, banyak nggak transaksinya? Sedikit aja dibandingkan perusahaan besar yang melakukan banyak transaksi dan butuh analisis. Kalau cuma perusahaan kecil, kemudian pekerjaannya juga nggak banyak, ya lulusan SMK cukuplah. Gitu. Jadi SMK atau SMA itu juga ada. Kalau misalnya staf akuntansi yang kita lihat ya, kualifikasinya apa? Jadi balik lagi ke kebutuhan perusahaan. Kalau perusahaannya itu besar, teman-teman bermimpi pengen kerja di perusahaan besar. Maka tingkat pendidikan teman-teman minimal S1 itu harus ada. Kenapa? Karena biasanya kualifikasi untuk perusahaan-perusahaan besar, dia akan melihat kemampuan seseorang dari tingkat pendidikannya juga. Bukan berarti pengalaman nggak penting ya, pengalaman juga penting. Cuman secara yang tadi balik lagi yang saya bilang, kalau udah S1, pola pikirnya pasti akan sedikit berubah dibandingkan yang SMA. Teman-teman diajarin untuk menganalisis, teman-teman nanti juga yang Akasya, yang masih belum lulus, ini juga bakalan disuruh untuk penelitian, skripsi ya nanti, itu tuh penyusunan skripsi, itu membutuhkan analisis, ya, membutuhkan kecerdasan, membutuhkan tingkat pikiran yang tinggi dibandingkan kalau cuma sekedar tugas SMA biasa, ya kan? Karya teman-teman apa, lewat apa, skripsi, penelitian apa yang dilakukan, itu juga menjadi poin plus ketika skripsi yang teman-teman susun itu kait dengan jenjang teman-teman capai, gitu. Jadi itu benar, perusahaan akan melihat kualifikasi dari karyawannya dia berdasarkan lulusan apa. Tapi bukan berarti SMA itu tidak dibutuhkan. Balik lagi ke kebutuhannya perusahaan seperti apa. Benar sekali Miss ya, kalau misalnya ini tergantung lagi dari perusahaannya membutuhkan perekrutan karyawan itu di bagian mananya Miss ya. Kayak misalnya waktu saya juga sempat bekerja kan Miss di bank itu waktu lulusan SMA pun. Tapi emang sebagai frontliner, jadi sebenarnya bisa bersaing dengan yang S1 juga. Tapi mungkin dari segi gaji pun tuh bedanya nggak begitu jauh gitu. Bener sih. Ya, gini ya teman-teman ya, satu pesan saya lagi. Jadi kenapa sih mungkin ada beberapa orang yang mungkin cuma bisa sampai di SMA aja. Itu bisa karena dua faktor. Yang pertama, karena memang secara ekonomi dia nggak mampu untuk membiayai perkuliahan. So, Akasya yang sudah sampai di jenjang perkuliahan S1 ini, bersyukurlah kalian. Kenapa? Karena banyak orang di luar sana yang pengen kuliah, tapi nggak bisa karena nggak punya biaya.
Maka bersyukurlah kalian kalau masih punya orang tua yang diberikan berkat lebih sehingga teman-teman masih bisa kuliah sampai sekarang. Jadi jangan sia-siakan kesempatan itu. Ya, karena dia nggak punya biaya, kemudian ya mau gimana lagi, dia harus bantu orang tua untuk bekerja. Saran saya untuk siswa-siswi yang punya keinginan untuk belajar tapi nggak punya biaya, maka teman-teman bisa cari beasiswa. Jadi ya beasiswa itu kan banyak ya, ada yang full cover, semuanya dibiayai, dari biaya hidup, kemudian biaya kuliah, buku, semuanya akan dibiayai. Misalnya teman-teman lihat ada beasiswa dari pemerintah kita juga ya, LPDP namanya. Nah, LPDP itu bisa full cover, teman-teman bahkan dikasih biaya hidup. Itu bagus sekali kalau bisa dapat biaya kayak gitu. Nah, itu adalah kalau teman-teman posisinya pengen kuliah tapi nggak punya biaya, atau bisa alternatif kedua adalah silahkan bekerja sambil kuliah. Inilah yang dilakukan oleh mahasiswa kita yang kelas malam. Makanya saya selalu bilang, sebagian besar mahasiswa yang kelas malam itu pagi sampai sorenya bekerja, malamnya dia kuliah. Itu saya selalu apresiasi teman-teman yang kelas malam. Kenapa? Karena mereka tahu gimana susahnya nyari uang untuk kuliah. Jadi mereka akan semakin rajin belajar, effortnya semakin kelihatan. Nah, teman-teman yang seperti ini patut untuk diapresiasi. Makanya teman-teman yang kelas pagi, Akasian yang kelas pagi, haruslah kalian bersyukur gitu. Karena kalian masih bisa menikmati hidup, masih bisa jalan-jalan dan lain-lain sebagainya, melakukan kegiatan banyak di luar hanya sekedar belajar, karena uang kuliah kalian dibiayai oleh orang tua gitu. Tapi kalau misalnya nih, ada juga nggak Miss orang-orang yang ternyata secara ekonomi orang tuanya mampu. Orang tuanya mampu secara ekonomi untuk biayai, tapi dianya nggak mau kuliah. Kenapa? Dia pikir berbisnis lebih baik. That's true. Itu juga benar. Bisnis itu juga baik. Tapi kalian bayangkan, orang yang sudah dibekali dengan pengetahuan, kemudian menjadi pebisnis, itu kira-kira nilainya akan lebih plus nggak dibandingkan yang cuma lulusan SMA, nggak punya tambahan ilmu terkait bisnis, terus langsung buka bisnis doang. Ya kan? Jadi pengetahuan juga penting, jenjang pendidikan juga penting, walaupun kamu pengen berbisnis nantinya. Pengetahuan-pengetahuan yang diterima dari jenjang perkuliahan itu juga penting. Apalagi kalau misalnya bisa dijalani berbarengan. Bisa berbisnis, malamnya saya kuliah deh, nah itu lebih baik gitu ya. Jadi jangan menyepelekan lulusan sarjana. Kan banyak tuh S1 lulusannya, ngapain kita orang S1 banyak aja yang pengangguran gitu ya. Nah sekarang balik lagi saya pertanyaannya, kalau S1 aja banyak pengangguran, apalagi kamu yang SMA, iya kan? Kalau nggak mau jadi pebisnis, maunya jadi karyawan. Bisa orang tua bisa membiayai, kamu bisa nyari beasiswa, tapi kamu nggak pengen belajar karena merasa banyak pengangguran yang S1, lulusan S1. Ya pertanyaannya, pengangguran yang S1 aja banyak, terus gimana yang SMA nasibnya, ya kan? Teman-teman yang fresh graduate pun jangan berkecil hati. Paling nggak teman-teman jangan jadi mahasiswa yang kupu-kupu yang tadi saya bilang. Cuma tahu kuliah pulang. Kenapa? Karena nih ya, IPK teman-teman itu hanya diperhitungkan ketika mau administrasi masuknya aja. Jadi lolos administrasi IPK minimal 3,00. Oke, teman-teman belajar selama ini. IPK-nya di atas 3, bahkan mungkin ada yang 4. Tapi kenapa kesulitan mendapatkan pekerjaan? Karena teman-teman adalah salah satunya, banyak faktor sih sebenarnya. Mungkin bisa jadi ada teman-teman yang kupu-kupu tadi. Artinya apa? Perusahaan nggak melihat sesuatu pengalaman lebih dibandingkan teman-teman cuma sekedar belajar doang. Karena yang namanya bekerja itu nggak hanya membutuhkan hard skill-nya aja, pengetahuan teman-teman di bidang yang teman-teman geluti, tapi soft skill-nya juga dibutuhkan. Ya, soft skill-nya dibutuhkan. Sehingga soft skill itu berarti mengasah soal apa? Soal berorganisasi, kepemimpinan, bagaimana cara membawa diri teman-teman, cara berbicara, cara menyampaikan pendapat, itu adalah soft skill. Hard skill-nya apa? Ya pengetahuan tentang akuntansinya. Akuntansi aja nggak cukup. Begitu. Wah, benar banget, Miss. Berarti kasihan untuk yang anak pagi, termasuk saya juga, dan juga Kak Helen, kita nggak boleh berkecil hati ya, kasihan. Karena bukan hanya pengalaman bekerja saja loh yang dibutuhkan, tetapi pengalaman berorganisasi. So, buat kalian yang belum ikut organisasi, yuk ikut. Ya, betul sekali. Banyak juga ya, di UBM kan, organisasi-organisasinya, klubnya juga banyak. Jadi silakan dipilih, asah soft skill kalian. Jangan cuma mau dengar anak malam gitu, terus ya sudahlah saya kuliah saja. Jangan. Teman-teman punya banyak media di kampus yang sediakan untuk teman-teman gabung di dalam organisasi itu. Belajar untuk bekerja sama dengan orang lain, begitu. Itu juga penting. Bahkan anak malam aja masih ada yang aktif berorganisasi loh, ya kan? Iya, itu jauh lebih hebat lagi. Betul sekali. Makanya, masa kita yang anak pagi juga harus lebih
ini nih menambah lagi nih organisasinya kalau emang tidak ingin bekerja dahulu, ingin fokus kuliah, setidaknya kita mengikuti organisasi. Oh ya Miss, menyangkut pertanyaan yang tadi Miss tentang lulusan sarjana banyak, tapi kan masih banyak pengangguran gitu. Ada Akasian yang bertanya, seperti ini Miss, lulusan sarjana kan banyak, tapi masih banyak pengangguran tuh. Bagaimana caranya menyikapi fenomena tersebut? Bagi dong tips and triknya Miss nih, biar kalau lulus kuliah langsung dapat pekerjaan. Oke, tips and triknya gimana kalau lulus kuliah supaya dapat langsung pekerjaan, karena lulusan sarjananya banyak banget gitu ya, pesaingnya banyak banget. Yang pertama yang harus dilakukan adalah mengasah kemampuan kalian. Ya, tadi saya bilang, makanya hard skill aja nggak akan cukup. Jadi kalian punya gelar S1, tapi nih ya udah dapat gelar S1, IPK-nya ya boleh lah gitu ya, pas-pasan 3,0 ke atas. Tapi ternyata selama belajar kalian nggak dapat apa-apa, ilmu apa-apa. Sehingga ketika kalian mau masuk pekerjaan, ditanya sama nih interviewernya, kira-kira kamu selama di akuntansi belajar apa aja sih? Terus bingung. Apa ya? Debit kredit Pak, aset, kemudian liabilitas dan piutang. Dan ekuitas. Terus apalagi yang kamu pelajari terkait dengan akuntansi? Enggak tahu. Kan nggak mungkin. Kamu jurusan akuntansi, kamu nggak ngerti akuntansi. Nggak bisa. Jadi pertama, ketika kalian belajar, jadi mau dapat gelar S1, pastikan kalian itu betul-betul memahami apa yang kalian pelajari selama kuliah. Jadi jangan hanya, ya yang penting saya IPK-nya bagus gitu ya. IPK-nya bagus, tapi ketika di interview, kamu nggak tahu apa-apa terkait dengan ilmu pengetahuan yang kamu pelajari selama ini. Sama aja, ya nggak akan lulus, ya kan? Dibandingkan teman-teman yang mungkin IPK-nya itu cuma 2,75 gitu ya. Ya pas-pasan dengan yang diminta gitu ya, 2,75. Tapi begitu ditanya, kamu belajar apa selama di akuntansi? Dia bisa cerita banyak hal terkait dengan akuntansi. Oh, akuntansi itu seperti ini Pak. Nih kalau misalnya Bapak butuh soal laporan keuangan, menyusun laporan keuangan seperti apa? Laporan keuangan itu ada 5, apa aja disebutin. Itu artinya dia menguasai apa yang dia pelajari. Karena belum tentu orang yang lulusan S1 akuntansi misalnya, dia benar-benar paham dengan apa yang dia pelajari selama 4 tahun. So, syarat yang paling pertama adalah pastikan bahwa kalian benar-benar menguasai apa yang kalian pelajari ketika berada di bangku kuliah. Ya. Kemudian, yang kedua, latih soft skill kalian. Latih soft skill, karena ini yang selalu dilihat oleh perusahaan. Based on pengalaman saya dan pengalaman semua orang yang memang mencari pekerjaan dulu susah banget rasanya, itu karena apa? Karena tidak ada pengalaman organisasi. Yang dilihat oleh perusahaan adalah minimal kalau kamu nggak punya pengalaman pekerjaan, kamu punya pengalaman organisasi. Itu jadi poin plus dibandingkan teman-teman kamu yang mungkin IPK-nya 4. IPK-nya 4 nggak punya pengalaman organisasi, akan dipertanyakan sama interviewernya, sama perusahaannya. Loh masa sih selama kuliah itu cuman belajar gitu ya. Oke, akuntansinya bagus. Tapi di dalam perusahaan itu kamu nggak hanya bekerja secara mandiri. Kamu bekerja juga dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, bekerja sama. Nah, itu bisa teman-teman latih lewat organisasi. Di organisasi kalian dituntut untuk gimana sih caranya untuk buat satu event supaya event ini berhasil, kita harus meeting. Meetingnya gimana? Nggak bisa nih cuma berdasarkan kemauan saya aja. Tapi pemikiran orang lain gimana? Akhirnya mulai belajar untuk menghargai pendapat orang lain dalam satu kelompok, ya, belajar untuk berkompromi. Itu juga dilatih di dalam organisasi. Dan itu juga yang dilakukan di dalam dunia pekerjaan. Di dalam dunia pekerjaan, teman-teman satu divisi akuntansi aja nih, itu nanti akan berkoordinasi dengan divisi-divisi yang lain. Misalnya apa? Misalnya dengan orang audit pengen lihat laporan, dicek laporan keuangannya udah bener apa belum nih disusunnya, udah sesuai standar akuntansi atau belum. Itu kan butuh kerjasama ya dari antar satu divisi dengan divisi yang lain. Itu semua ada kerjasama yang dibutuhkan di dalam sebuah organisasi, dalam dunia pekerjaan. Nah, hal ini juga yang teman-teman latih di dalam dunia organisasi itu. Yang ketiga, tips dari saya adalah perhatikan attitude kalian. Kenapa? Karena, kamu pinter banget nih, PK-nya 4. Kamu banyak pengalaman organisasi nih, tapi attitude kamu buruk. Kamu ketika datang wawancara misalnya, pakaiannya aja udah compang-camping, gitu ya, gak rapi. Terus cara bicaranya sombong banget, kayak nyolot. Nah, attitude-nya di mana? Nggak ada. Itu juga akan dicoret sama interviewernya. Oh, attitude-nya secara etika ketika di ini ya,
Misalnya kan ada tes itu kan ada beberapa kali tes ya. Mulai dari administrasi dulu. Administrasi, apa lihat IPK-nya berapa, pengalaman organisasinya apa aja. Lalu tes tertulis. Apa tes bahasa Inggris, tes ya terkait dengan bidang kerjanya kalian. Yang dibutuhkan apa? Misalnya tes akuntansi, tes apa lagi matematika, banyak ya ada tes-tesnya. Nah, tes-tesnya itu kan nggak membutuhkan sesuatu yang secara verbal ya, cukup tertulis aja. Tapi proses yang terakhir, ini yang menentukan. Kira-kira kamu bakalan diterima atau tidak. Dari mana? Dari proses wawancara. Dari wawancara itu bisa terlihat, ini orang ini sebenarnya berkualitas atau tidak, dari pembawaan dirinya dia. Walaupun dia pinter banget, pengalaman organisasinya baik, tapi attitude-nya jelek. Mau wawancara jam 8, datangnya jam 8 lewat 10 atau 8 lewat 15. Ya udah telat. Ya gimana? Orang kan jadi, ini orang attitude-nya gimana ya? Orang mau wawancara, kok datangnya telat? Satu. Yang kedua, ketika datang, pakainya cuma cantik, nggak rapi. Oke, ini orang sebenarnya mau wawancara atau gimana ya? Dia butuh pekerjaan atau enggak ya? Kalau dia butuh, harusnya dia bisa menghargai semua. Dia akan memperhatikan setiap detail yang ada di dalam dirinya. Mulai dari berpakaian sampai dengan persiapan mental dan fisik, gitu. Apalagi, ketika, pakaiannya bagus nih, datang tepat waktu. Tapi ketika wawancara, ternyata nyolot banget, sombong banget. Itu kira-kira bakalan diterima nggak? Ya, biasanya nih ya, kalau misalnya perusahaan lihat, ya nggak apa-apa lah, oke lah, anaknya pintar, ya nggak masalah lah ya, oke. Tapi begitu dalam dunia pekerjaan dilihat attitude-nya makin buruk, kamu bisa aja segera dipecat. Gitu. Jadi yang ketiga adalah perhatikan attitude kalian. Dilatih attitude-nya. Dari apa? Dari inner beauty ya. Kecantikan itu terpancar dari dalam ke luar ya. Bukan hanya dari luar aja. Luar juga penting, tapi dari dalam juga penting. Bagaimana kita menghargai orang lain, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, itu juga merupakan hal yang penting, hal yang baik untuk diperhatikan gitu. Wah, tips dan triksnya itu aduh Miss, bermanfaat banget. Semoga kita ingat ya Helen dan Akasian semua, tips dan triks dari Miss Yohan. Kalau lupa, putar lagi videonya ya. Bikin notes gitu ya di atasnya. Wah, benar Tips banget. pertama dari Mishoan gitu kan. Itu emang harus diingat sih. Saya juga sempat nyatet nih biar ingat, biar siap nanti pas udah mau terjun ke pekerjaan. Oh, ada tips dan triks dari Miss nih. Wah, gak kerasa ya Kasian, kita sudah di penghujung rangkaian podcast kali ini. Semoga pemaparan bincang-bincang kita hari ini dengan Miss Yohan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang dapat dipetik untuk kita semua ya Kasian. Nah nih Miss, kira-kira Miss ada gak sih pesan dan kesan yang ingin disampaikan terkait podcast kali ini? Oke, kesan dan pesannya terkait dengan podcast kali ini, ya yang pertama, saya senang sekali ya karena menjadi salah satu narasumber yang dipercaya oleh teman-teman Akasian semua. Ya semoga apa yang tadi saya sudah bagikan tadi bisa bermanfaat ya buat kehidupan kalian. Kemudian yang kedua, saya berharap sekali semoga podcast ini terus dilanjutkan berikut-berikutnya ya, sesi yang berikut-berikutnya, karena ini sangat bermanfaat untuk melatih cara berpikir teman-teman, melihat dari sudut pandang orang lain, itu penting banget. Teman-teman bisa belajar lewat pengalaman-pengalaman setiap narasumber yang ada di sini. Jadi bagus sekali menurut saya acaranya ya. Kemudian yang tadi yang saya bilang, jangan lupa ya kita namanya belajar itu seumur hidup, proses seumur hidup ya. Nggak ada kesuksesan yang bisa diraih dengan instan, kecuali kamu orang kaya, kemudian ya udah bikin usaha, ya udah selesai gitu. Tapi untuk menjadi orang yang sukses, itu kan setiap orang punya definisi suksesnya masing-masing ya. Tentukan definisi sukses kamu seperti apa, kemudian latih diri untuk meraih cita-cita kamu seperti apa ya. Ya jangan cuma puas di dalam satu titik aja, tapi terus kembangkan diri, non-stop learning gitu. Kita belajarnya bukan hanya dari satu media, bukan hanya dari buku, tapi dari pengalaman hidup orang lain, lewat apa lagi? Lewat keseharian kita, ya, semuanya. Belajarlah terus sepanjang kalian masih hidup, gitu. Karena kehidupan itu berkaitan dengan pelajaran. Ya, kita harus belajar terus seumur hidup kita sampai kita mati nanti. Nggak ada yang stop belajar. Gitu, itu pesan saya buat Akasian semua, tetap sehat selalu, terutama di masa pandemi ini ya, tetap semangat, harus tetap rajin untuk kuliah, walaupun memang pasti ada sesuatu yang ekstra yang harus teman-teman lakukan, harus cari di internet sendiri, harus belajar sendiri, nah tapi itu harus dilakukan demi kesuksesan, gitu. Terima kasih ya Miss Yohan atas pesan dan kesannya. Iya. Dan juga Miss Yohan sudah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber di podcast episode 5 ini. Suatu kehormatan bagi kita, Miss, dan Akasian lainnya, mau bergabung dan membagikan pengalaman, membagikan ilmu yang baru, seperti itu. Semoga pemaparan dan ilmu yang Miss berikan itu dapat menjadi ilmu baru yang dapat saya, Kak Sela, dan para Akasian lainnya pelajari.
stay healthy, and see you Oke. next time. Oke, thank you. See you, Thank you, Akasia. Thank you, Miss. Oke. Jadi gimana nih Kak Sela, podcast kita tadi keren nggak? Pembelajaran apa aja nih yang kakak dapetin dari pemaparan yang Miss sampaikan? Wah, keren banget sih Kak Helen. Baik narasumbernya, isinya, cara pemaparannya, semua keren banget. Dan pastinya banyak banget pembelajaran yang dapat kita petik. Salah satunya adalah untuk Akasian semua yang belum bekerja, jangan berkecil hati ya, khususnya anak pagi, karena perusahaan itu tidak hanya membutuhkan pengalaman bekerja saja loh, ternyata dibutuhkan juga pengalaman berorganisasi. Dan salah satunya adalah dengan cara kita semua mendaftarkan diri mengikuti organisasi loh. Nah, kalau menurut Kak Helen sendiri gimana? Benar sekali Kak Sela, saya setuju banget kalau bagian itu sebenarnya salah satu yang saya highlight juga, itu favorit banget. Karena benar yang disampaikan oleh Mishawan dan juga Kak Sela, bahwa kita itu tidak boleh berkecil hati ya. Namun, ada juga satu quote yang pas di akhir itu yang menurut saya, wah ngena banget ini gitu kan, tentang pembelajaran hidup sih sebenarnya. Dikutip oleh Mishawan bahwa belajar adalah proses seumur hidup. Untuk menjadi orang yang sukses, kita harus terus belajar. Caranya gimana? Itu kita menentukan definisi sukses kita sendiri itu seperti apa. Goals kita sendiri itu apa. Gitu. Bagaimana kita mencapai goals yang kita inginkan. Makanya di situ dikutip juga bahwa non-stop learning. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar dan latih diri untuk meraih cita-cita kita. Seperti itu. Bagus sekali. Ya, berhubungan dengan keterbatasan waktu, dengan berat hati, kita harus mengakhiri sesi podcast episode ini. Jangan lupa ya untuk mengisi link questionnaire yang terdapat di description box, dan juga jangan lupa nonton podcast sebelumnya episode 1, 2, 3, dan juga 4. Jangan lupa juga ya untuk like, comment, and subscribe sebanyak-banyaknya. Dan juga follow Instagram Hima Akasia @akasia.ubmserpong untuk mendapatkan info menarik seputar akuntansi lainnya. Untuk itu, saya Sela Angelia, Saya Helen Alicia, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Hima Akasia Solid, over friendly. friendly. Bye-bye.